Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengerjakan soal yang ada di BSE kelas 7 Matematika SMP semester 2, yaitu ada di bab 6 tentang aritmatika sosial. Oke, pada kali ini kita akan mengerjakan, ayo kita berlatih 6.1 yang ada di halaman 75. Kita lihat soal nomor 1. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, dan impas, serta tentukan besarnya untung, rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900, maka pasti untung. Untungnya berapa? Untungnya adalah 1 juta dikurangi 900, berarti untung 100.000. Kemudian yang kedua, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 1.200.000, berarti dia rugi. Ruginya berapa? Ruginya adalah 200.000. Kemudian yang ketiga, pemasukannya 2 juta, pengeluarannya 2 juta, itu berarti impas. Sedangkan yang keempat, pemasukannya 1.500.000, pengeluarannya 1.550.000, berarti dia rugi. Rugi 50.000. Kemudian yang nomor 5, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 800.000, berarti juga untung. Untungnya berapa? Untungnya adalah 200.000. Kemudian soal nomor 2. Seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, besarnya pendapatan apabila rugi, maka pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya, sehingga pendapatannya adalah 1 juta dikurangi 250.000, berarti sama dengan 750.000. Kemudian soal nomor 3. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka besarnya pendapatannya adalah, karena dia untung, maka pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. Berarti 1.500.000 ditambah 200.000, berarti sama dengan 1.700.000. Kemudian soal nomor 4. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000
dari usaha kerupuknya, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Maka harga jualnya, karena pengen untung 200.000, itu berarti 1 juta ditambah 200.000, berarti di sini adalah 1.200.000. Karena per bungkusnya 6.000, maka banyak kemasan kerupuknya, adalah 1.200.000 dibagi 6.000, berarti sama dengan 200 kemasan. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Oke, harga jualnya, karena pengen untung 250.000, berarti 1 juta ditambah 250.000, berarti 1.250.000. Nah, porsi minimal yang harus dibuat, ya berarti 1.250.000 dibagi 8.000, berarti sama dengan 156,25 porsi. Berarti ini kita bulatkan ke atas, berarti 157 porsi. Lanjut soal nomor 6. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Nah, di sini modalnya adalah 900.000. Nah, harga jual per porsinya adalah 9.000 per porsi. Maka jika dia pengen untung, maka banyak porsi yang harus dibuat itu adalah 9.000 kali 101, berarti sama dengan 909.000. Maka dia untung 9.000. Jadi banyak porsi yang harus dibuat adalah 101. Kemudian nomor 7, seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya 10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 250.000, maka berapa porsi yang berhasil terjual? Nah, dia ini modalnya 900.000. Kemudian
untungnya 250.000, berarti harga jualnya adalah 900.000 ditambah 250.000, berarti sama dengan 1.150.000. Jika harga per porsi sotonya 10.000, maka banyaknya porsi itu sama dengan 1.150.000 dibagi 10.000. Berarti ada 115 porsi. Lanjut soal nomor 8. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya 8.000 per porsi. Jika pada suatu hari dia menanggung kerugian sebesar 160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil dijual? Nah, di sini modalnya 800.000, kemudian rugi 160.000. Berarti harga jualnya 800.000 dikurangi 160.000, berarti sama dengan 640.000. Nah, banyak porsinya yang terjual adalah tinggal kita bagikan 640.000 dibagi harga satu porsinya adalah 8.000, berarti sama dengan 80 porsi. Oke, nomor selanjutnya, nomor 9. Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta rupiah. Sepeda itu ia jual dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungannya. Oke, kita tahu bahwa untungnya adalah 4.200.000 rupiah dikurangi 4 juta, berarti untungnya adalah 200.000. Nah, persentase untungnya berarti 200.000 untung dibagi modal awalnya, yaitu 4 juta. Ini kita kalikan dengan 100%, berarti sama dengan 2/40, berarti 1/20 kali 100%, berarti sama dengan 5%. Kemudian soal nomor 10. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga 1.200 per butir. Jika ongkos perjalanannya 20.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Oke, di sini harga belinya adalah 1.200 per butir kalikan 500, berarti sama dengan 600.000. Kemudian ongkos perjalanannya itu 20.000. Maka kita tambahkan dengan 20.000, maka sama dengan
620.000. Nah, agar untung maka harga jualnya agar untung harus lebih dari 620.000. Nah, untuk lebih dari 620.000 maka kita coba. Kalau 1.300 kalikan 500 butir itu 650.000. Maka harga jual telur asin Pak Roni agar untung adalah sebesar 1.300 per butirnya atau 650 ke total semuanya. Dan lanjut nomor 11. Seorang penjual nasi mengeluarkan 2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung rugi sebesar 150.000 rupiah, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah, di sini modalnya adalah 2.750.000, kemudian ruginya adalah 150.000. Maka karena rugi berarti dikurangi aja. Nah, berapa pendapatan yang didapat pada hari itu adalah sebesar 2.600.000 rupiah. Jadi rugi 150.000. Kemudian soal yang nomor 12. Jika X menyatakan besarnya modal usaha yang dikeluarkan dan Y menyatakan besarnya pemasukan yang didapat, tentukan hubungan antara X dan Y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Jika X itu adalah modal, jika modalnya itu lebih besar dari Y itu adalah yang dijualkan, maka itu adalah rugi. Sedangkan jika modalnya lebih kecil dari yang dijual atau pendapatannya, maka itu adalah untung. Dan apabila modal dan pendapatannya sama, maka usahanya adalah impas, tidak untung, tidak rugi.